Halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Di video kali ini, gue bakal membreakdown episode 12 dari serial kartun Amphibia yang berjudul Night Drive dan Return to Wardwood. Sebelum mulai pembahasan, gue mau memberitahu kalau misalnya video ini bakal mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton video ini, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kalian udah siap, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Yang pertama, kita mulai dari episode Night Drive. Dalam episode ini, Anne dan para planter sedang dalam perjalanan menuju Wardwood setelah kunjungan mereka ke Newtopia. Bisa dipastikan kalau episode ini berlatar waktu pasca perpisahan Anne dan Marcy yang berada di episode The Day at Aquarium. Namun ada hal yang menarik dari latar waktu ini. Sebelum episode ini dirilis, Amphibia mengeluarkan episode spesial Halloween yang berjudul Shut In. Di episode ini, Anne dan para planter telah sampai di Wardwood terlebih dahulu. Namun kedatangan mereka bertepatan pada peristiwa Blue Moon atau bulan biru yang akan terjadi pada malam harinya. Rumornya, siapa saja yang terkena sinar Blue Moon akan berubah menjadi semacam monster bulan. Ya kayak mirip-mirip werewolf lah gitu. Jadi, Anne dan para planter menghabiskan waktu mereka di dalam rumah dengan bercerita horor. Ya, seperti tipikal episode-episode horor pada kartun umumnya. Awalnya, gue mengira kalau episode ini merupakan bagian dari timeline utama. Namun ketika melihat episode 12, sudah dipastikan kalau episode Shut In merupakan episode filler atau tidak memiliki hubungan dengan cerita utama. Mungkin itu aja yang bisa gue jelaskan mengenai episode ini. Sekarang kita lanjut ke episode Night Drive. Dalam perjalanan ini, Hapap dan Anne sudah sangat mengantuk setelah mereka berdua mengendarai kereta mereka dengan waktu yang cukup lama. Mereka berdua memutuskan untuk istirahat di malam ini. Namun Sprig dan Molly sudah tidak sabar ingin sampai ke Wardwood. Maka dari itu, kakak beradik ini langsung mengambil alih kemudi dan langsung melanjutkan perjalanan. Meskipun Hapap telah melarang mereka, karena dalam perjalanan kali ini, mereka bisa saja bertemu dengan legenda lokal, yaitu The Hitchhiker. Ketika Hapap dan Anne sedang tertidur, mereka berdua mendapatkan mimpi yang berbeda. Untuk Hapap, ia bermimpi bertemu dengan 4 ekor serangga raksasa, yang mana di setiap serangga itu terdapat patung Hapap yang berbeda bentuk. Menurut channel YouTube The Round Table, mimpi Hapap ini menggambarkan bagaimana dirinya akan kehilangan orang yang ia cintai, dirinya mulai sakit-sakitan, dan diakhiri dengan kematiannya. Semua ini didasarkan dari bentuk keempat patung yang berada di atas punggung serangga raksasa. Jadi intinya, Hapap awalnya mengalami mimpi buruk. Akan tetapi, ia tiba-tiba sadar kalau dirinya sedang bermimpi. Ia pun langsung terbang dengan sangat bahagia. Sedangkan Anne sendiri, ia awalnya bermimpi indah dengan berada di semacam dunia makanan. Namun tiba-tiba, mimpinya berubah menjadi mimpi buruk. Menurut teori dari channel YouTube yang sama, mimpi Anne memberikan pertanda kalau dirinya akan mengalami pengkhianatan. Lebih tepatnya, orang yang awalnya ia sangat percaya karena terlihat sangat baik akan menunjukkan jati dirinya yang sangat jahat. Kemungkinan besar orang ini adalah King Andreas, mengingat sifatnya yang sangat baik dan ramah kepada Anne. Namun ternyata ia bisa saja memiliki semacam rencana jahat selama ini. Atau kemungkinan lainnya ya, orang itu adalah Marcy, mengingat Marcy merupakan teman yang paling baik dengan Anne ketimbang Sasha. Namun ini semua hanya sebatas teori. Sekarang kita lanjut ke cerita. Sementara itu, Sprig dan Polly sedang membawa kereta mereka menuju Wardwood. Tapi pada akhirnya, mereka berdua bertemu dengan legenda lokal yaitu The Hitchhiker di sebuah pertigaan sambil menuju ke arah kiri. Mereka berdua langsung panik dan segera memilih jalur yang kanan, yang mana ternyata jalur tersebut dipenuhi oleh kabut. Namun The Hitchhiker dengan cepat berhasil menyusul mereka. Tetapi The Hitchhiker tidak terlihat akan membunuh mereka berdua. Tiba-tiba mereka sampai di ujung jurang dan terlihat tulisan Wardwood berjarak 3 mil lagi. Tidak hanya itu saja, mereka juga menemukan sebuah patung yang memiliki bentuk seperti The Hitchhiker. Jadi sebenarnya, The Hitchhiker ini mencoba menuntun mereka berdua untuk melewati jalan yang tidak berbahaya. Hapap dan Anne terbangun dari tidurnya dan melanjutkan perjalanan, sedangkan Sprig dan Polly beristirahat. Episode ini ditutup dengan scene di mana robot yang pertama kali muncul ketika Anne dan Sprig mengunjungi benteng tua masih terus mengikuti mereka. Diperkirakan robot ini akan sampai di Wardwood tidak lama lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke episode The Return to Wardwood. Di episode ini, Anne dan para planter akhirnya sampai di Wardwood. Mereka pun disambut dengan sangat meriah oleh para warga di sana. Salah satunya Sprig yang akhirnya bisa bertemu kembali dengan Ivy, yang merupakan love interest-nya. Hi, hey you. Wali kota Toadstool datang dan memberitahu kalau mereka akan mengadakan pesta penyambutan keluarga planter di malam harinya. Namun tiba-tiba, Stumpy mengatakan kalau ia sudah tidak sabar untuk mencoba barang yang sudah dititipkan ke Hapap. Nyonya Crocker juga menyerukan kepada yang lain kalau mereka semua sudah tidak sabar untuk mendapatkan barang yang mereka sudah titipkan ke Hapap. Hapap dan Polly menjadi sangat gugup dan menyeret Anne dan Sprig kembali ke dalam kereta mereka.
Jadi selama ini, Hapop dan Polly lupa kalau para warga Wardwood telah menitipkan beberapa barang ketika mereka akan pergi ke Newtopia. Mereka pun langsung panik, terutama Sprig yang telah berjanji akan membawakan Red Sunsail kepada Ivy. Mereka berencana untuk membuat hadiah palsu dan membiarkan hadiah-hadiah itu dimakan oleh seorang monster yang bernama Chickless. Sebelum pesta dimulai, mereka melakukan ritual untuk memanggil monster itu. Corrupted sacred message. Ketika pesta dilaksanakan, Chickless langsung datang dan mulai memakan hadiah-hadiah palsu. Hapop dan Polly mengira kalau para warga akan melarikan diri setelah melihat monster itu. Tetapi tanpa disangka, mereka malah melawan balik monster itu. Hal ini membuat Chickless menjadi sangat marah dan membakar semua hadiahnya. Wali kota Toadstool memerintah warganya untuk membuat formasi untuk melawan monster itu. Setelah monster itu pergi, keluarga Planter mengakui kesalahan mereka. Para warga pun marah dan sangat kecewa kepada Planter. Tetapi mereka juga mengakui bahwa mereka sangat senang ketika melihat keluarga Planter kembali. Karena setelah keluarga Planter pergi, kehidupan di Wardwood menjadi sangat membosankan tanpa mereka. Episode ini ditutup dengan Ivy yang mengajak Sprig untuk pergi berkencan dengannya sebagai balasan karena tidak menepati janji. Sepertinya Sprig mendapatkan cewek yang bisa dibilang enak banget kali ya. Lu bayangin aja, dia udah mengingkari janjinya, tetapi sebagai balasannya, si Ivy malah mengajaknya berkencan. Kalau misalnya gue melakukan hal itu kepada doi gue, ya paling apa sih? Mungkin dia nggak bakal ngechat gue lagi atau nggak bakal ngehubungin gue lagi kali ya. Oke, mungkin begitulah pembahasan mengenai episode 12 dari serial kartun Amphibia. Mungkin begitu aja sih dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.